Saya marah kalau ada orang simpan makanan. Berikan sekarang juga. Untuk apa nyimpan makanan besok manasi lagi? Sayang energinya. Besok bisa beli lagi yang fresh. Kok nggak ada yang ngamen? Nah, orang pelit kalau dengar saya khotbah bisa stroke, saudara. Pasti stroke kalau pelit. Betul nggak? Habis khotbahnya begini. Jadi kalau siang ini saya ke rumahmu, saya buka kulkasmu sampai sesak makanan, bertobat kamu. Itu kejahatan, saudara. Yang miskin masih banyak butuh makanan. Sama, kaki kita cuma 2. Kita bukan kaki 1000. Mau sepatu berapa? Loh, betul tuh. Saya ini pendeta kalau pergi, maaf ya, saya karena sering pergi dengan pendeta-pendeta, hampir nggak ada pendeta yang saya pernah pergi dengan mereka yang nggak bawa sepatu 2. Nah, saya tuh nggak mau, untuk apa direpoti oleh sepatu? Sebab bagi pendeta-pendeta itu sepatu jalan dengan sepatu show itu beda. Maaf. Tahu kata ini? Lah, untuk apa saya direpoti? Nggak mau. Saya pakai sepatu, kalau nggak tunggu rusak atau diminta orang, saya nggak akan beli lagi. Nggak akan. Karena cuma 2 kok. Ayo, siapa yang jam tangannya di rumah sampai 14? Walaupun tangan kita 2, nggak ada orang waras pakai jam tangan 2 kiri kanan. Itu hanya orang gila. Maka itu pulang dari sini bongkar rumahmu. Sepatu yang lebih kasih orang, pakaian kelebihan kasih orang, jam tangan lebih kasih orang, TV lebih kasih orang, dalam nama Yesus. Ada orang-orang kaya yang Kristen jahat, ditumpuk semua barang-barang itu, dipakai juga tidak. Untuk apa ditimbun di rumah, bikin tempat debu dan sesak tempat? Ini Kristen yang benar, saudara. Baca Alkitab baik-baik. Sejak awal, hati Yesus untuk orang miskin, orang tertolak itu luar biasa. Iya atau tidak? Kita harus menyadari itu. Siapa yang bawa Alkitab bahasa Inggris hari ini? Coba angkat tangan, saya minta. Ada? Angkat tangan, gak usah malu. Saya gak suruh saudara baca, nanti saya baca sini kalau saudara gak mau. Ada yang bawa bahasa Inggris? Ada? 1, mana? Oke, di mana? Ibu, baik Bu. Saya mau tunjukkan ini. Betapa gereja salah. Di Alkitab saya sudah diganti. Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Betapa gereja salah. Yehezkiel 34 ayat 16. Maka itu saya bisa menyampaikan firman ini, saudara, karena kebenaran ini. Yehezkiel 34 ayat 16. Jadi what's next? Ini penting sekali. Oke? Yesus marah kepada gembala-gembala palsu dan, nah ini dia, banyak gereja tidak mengkhotbahkan. Seringkali cuma gembalanya dimarahi. Tapi sekarang di Yehezkiel 36, domba-dombanya dimarahi habis-habisan, bahkan dihukum, saudara. Dengar, domba-domba yang apa ini? Yang hilang akan kucari, ini hati gembala. Yang tersesat akan kubawa pulang, ini hati gembala. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Gereja karismatik menggunakan kalimat berikut, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Maka itu banyak gereja, kenapa nggak ngurus orang susah? Kenapa nggak ngurus orang miskin? Kenapa nggak ngurus desa pedalaman? Karena ayat ini. Domba-domba yang gemuk yang saya dijagai baik-baik karena banyak duitnya. Tolong yang bagian belakang baca kata itu saja, ternyata ini salah 100%. Akan diapakan ibu yang gemuk dan yang kuat? Akan diapakan? Destroy.
Begini yang benar. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kuhancurkan. Ngeri kesalahannya fatal, saudara. I will destroy the fat and the strong, kata Tuhan. Merinding saya. Mengapa domba yang gemuk dan yang kuat harus dihancurkan oleh gembala agung yang namanya Yesus? Dan aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, sekarang lihat teguran ini. Saya mau berkata kepada saudara, maafkan saya. 34 tahun saya sudah jadi hamba Tuhan. Dan saya melihat di setiap gereja yang ada orang kaya tapi tidak bertobat, pasti gereja itu rusuh. Sebab orang kaya yang tidak bertobat di satu gereja, dia merasa memiliki gereja itu karena uangnya paling banyak dipersembahkan dan pendetanya disetir habis oleh orang kaya itu. Maka itu gereja-gereja miskin, oh ya betul itu. I will seek that, oke, yang mana? But I will destroy the fat and the strong. Ngeri nggak kesalahannya? Gereja yang jemaatnya orang-orang miskin pasti tidak ada masalah karena nggak ada duitnya. Gereja yang bermasalah kalau ada orang-orang kaya tidak bertobat di gereja itu. Dengar ayat 17. Mengapa Yesus marah kepada domba-domba yang gemuk dan yang kuat itu? Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Yahweh Tuhan, sungguh aku akan menjadi hakim di antara siapa dengan siapa, domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Dengar, apakah belum cukup bagimu, hai domba-domba yang gemuk dan kuat tadi, bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Jahat domba-domba itu, saudara. Setelah mereka puas minum, langsung mereka masuk ke tempat itu dan mereka mengkeruhkan dengan kakinya, jadi diobok-obok supaya domba yang kurus kering itu nggak bisa minum. Apa ini? Gembala-gembala yang mata duitan sudah jadi budak orang kaya. Waktu gembala habis untuk ngurusi yang gemuk dan yang kuat tadi. Ketika jatah untuk mengunjungi orang miskin, alasannya banyak. Terbukti di banyak gereja. Kalau yang mati janda miskin, gembala mewakilkan pengerjanya datang. Kalau yang mati si kaya, datang keroyokan rame-rame. Mengerikan ini, saudara, mengerikan. Kalau yang sakit miskin, jenguknya aras-arasan, alasannya banyak. Kalau si kaya yang sakit nggak dipanggil pun datang sendiri. Itu domba-domba gemuk dan domba-domba kuat yang menginjak-injak padang rumput sehingga yang lapar nggak kebagian. Jahat gereja, saudara. Belum selesai, masih belum kenyang kita dimarahi. Ayat 19. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu, hai domba-domba yang kuat dan gemuk tadi? Dan apakah domba-dombaku seharusnya minum air yang sudah kau keruhkan dengan kakimu? Wih, jahat sekali. Oleh sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan terhadap mereka yang didestroy, yang dihancurkan tadi. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, yang gak berdaya, yang kurang makan, yang miskin, kamu desak dengan perut buncitmu itu. Dan kau singgung, kau dorong dengan baumu, serta kamu tanduk dengan kekayaanmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku, Yesus Gembala Agung,